kita semakin ke bawah dan kita lihat kerucukannya. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Saat ini saya berada di Tawangmangu, sebuah kota kecamatan yang cukup terkenal di bawah kaki Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar. Saat ini saya berada di pintu masuk. Nah, tampak di depan kita itu ada kuda. Kuda itu disewakan untuk para pengunjung yang ingin menggunakan kuda. Jadi di tempat ini ada 2 pintu. Ini pintu yang pertama, lalu pintu yang kedua ada di bawah. Nah, ketika ada pengunjung yang mungkin mau pulang, ingin melewati pintu 2, maka bisa menyewa kuda dan nanti dari pintu 2 akan dibawa naik ke atas ini. Tiket untuk masuk per orang itu 22.000 ya, untuk yang lokal. Tetapi untuk yang dari mancanegara agak mahal sedikit. 100-an ribu lebih untuk sekali masuk. Nah, saat ini kita sudah mulai menuruni tangga. Sesuatu yang luar biasa. Rupanya untuk Tawangmangu ini memang sudah lama dikembangkan menjadi kawasan wisata, sehingga untuk turun ke bawah ke tempat air terjun sudah melewati anak tangga yang sangat bagus dari batu yang diatur rapi. Kita perhatikan itu ada di depan kita ada orang. Mereka itu sudah dari grojokan lalu naik ke atas melewati jalan sebelah. Saya kira supaya tidak berjubel di tempat ini, sehingga para pengunjung bisa nyaman melalui jalan di tempat ini. Luar biasa. Alam di sini masih sangat terjaga dengan bagus. Hutannya menurut saya cukup rimbun. Ada itu beringin. Lalu saya kira biasanya di tempat sini seperti ini pasti ada pinus juga, cemara. Lalu ada pohon yang bagi saya itu sangat menarik, yaitu pohon bendo. Saat saya kesini beberapa puluh tahun yang lalu, masih merasakan suasana yang kira-kira hampir sama. Hutan yang masih sangat terjaga, sangat bagus. Dan sekarang pun hutan masih sangat bagus. Rasanya sejuk di tempat ini. Nah, tempat ini kira-kira 1100 meter dari permukaan laut, sehingga cukup dingin. Di tempat ini juga kita bisa melihat kera yang begitu banyak. Dan di depan itu terlihat kera yang sedang sendirian di dahan yang kecil berayun-ayun. Sangat menarik.
Yang kesini banyak orang muda, banyak orang-orang yang ya katakanlah 50 tahun, 60 tahun juga masih ada yang kesini. Dan tentu saja ada anak-anak kecil yang juga berkunjung ke tempat ini. Untuk yang mungkin fisik sudah tidak terlalu kuat, di beberapa titik itu ada tempat pemberhentian, lalu bisa duduk-duduk, bisa istirahat sebentar dengan nyaman di tempat pemberhentian. Nah, di depan itu tampak jalan setapak, ya jalan ini berkelok ya, jadi mengikuti lereng gunung. Dibuat berkelok saya kira supaya tidak terlalu berat untuk para pengunjung. Nah, di depan kita itu orang bisa beristirahat di tempat itu dengan nyaman, dan saya kira memang asiknya itu kalau ya sungguh-sungguh menikmati tempat seperti ini, bisa beristirahat. Lalu kalau orang Jawa itu mungkin bisa dikatakan ameng-ameng itu ya, duduk merenung, lalu mensyukuri apa yang sudah kita terima dari yang di atas sana. Udara sangat bagus, sangat bersih, lalu tenang juga. Di depan itu ada adik kecil. Tadi saya lihat dia lari-lari, lalu sedikit terpeleset. Menangis, tapi ya saya kira tidak apa-apa. Nah, di depan kita ada batu yang sangat besar. Dan kita melewati jembatan. Di sebelah kanan ini ada pohon menurut saya sangat tinggi dan akarnya tergantung ya. Tidak tahu ini sudah berapa lama seperti ini. Nah, ini rupanya pohon yang tua, tumbang. Grojogan Sewu ini bagi saya merupakan grojogan yang tertinggi yang pernah saya kunjungi. Seperti tadi saya ungkapkan, saya pernah ke sini dahulu dan beberapa kali juga ke tempat grojogan yang lain, misalnya di Girimane, Tejomoyo, lalu Condromoyo itu di Wonogiri, di sebelah selatan kaki Gunung Lawu juga. Yang menurut saya semuanya mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Nah, kalau di tempat ini ya, untuk menuju ke grojogan itu sudah terbentuk jalan yang cukup nyaman. Untuk di tempat lain masih sampai ke tempat grojogan itu masih jalan tanah lah. Ada yang cukup lebar, ada yang jalan setapak.
Dan setiap tempat saya pikir mempunyai keunikan sendiri-sendiri, sehingga ya memperkaya apa yang boleh kita lihat, boleh kita rasakan. Nah, ini di depan kita itu pohon besar, itu adalah pohon bendo. Pohon bendo itu sejauh saya tahu sekelompok dengan pohon sukun ya. Ada yang mengatakan pohon bendo ini sukun hutan, dan sejauh saya tahu pohon ini kayunya sangat bagus untuk dipakai bahan bangunan. Cukup ringan dan sangat lentur, kuat. Nah, kita semakin mendekat ke arah sungai ya, ke arah gerojokannya. Nah, ini pohon bendo ini. Nah, ini ada tempat pemberhentian lagi, sehingga kita boleh beristirahat di tempat itu jika merasa lelah. Karena memang cukup jauh ya, cukup jauh dan cukup tinggi. Nah, di tempat ini juga ada warung-warung yang menyediakan makanan dan jajanan kecil lah. Nah, di depan ini pohon bendo yang sangat bagus, sangat besar. Karena masih pagi, jadi para pengunjung belum begitu banyak nampaknya. Nah, di depan kita itu ini pohon bendo, dan saya lihat cukup banyak di tempat ini. Rasanya sangat jarang saya melihat pohon bendo, tapi ya bersyukurlah di tempat ini masih kita jumpai cukup banyak, dan saya kira pasti ini pohon yang dilindungi. Di depan tuh ada beberapa kera yang saya kira cukup bersahabat dengan pengunjung ya. Tidak nakal lah. Dan saya lihat juga banyak orang yang memberikan makanan. Saya kira ini kera-kera ini juga tercukupi untuk kebutuhan makanannya dengan adanya banyak pengunjung yang datang ke sini. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke sungai. Kita lihat dari jauh tampak gerojokan yang sangat tinggi
kita semakin ke bawah. Dan kita lihat kerucukannya di depan sana. Rupanya sudah banyak pengunjung yang duluan sampai di bawah. Ada 2 jembatan di tempat ini untuk menuju ke seberang. Saya kira ya ini ada unsur keindahan, kenyamanan buat para pengunjung. Boleh menikmati keindahan yang ada di sebelah, dan dari sebelah tadi orang bisa masuk melalui pintu 2. Nah, itu tampak tinggi sekali. Menurut keterangan yang ada, kerucukan ini setinggi kira-kira 81 meter ya. Jadi sangat tinggi, tertinggi yang pernah saya lihat. Sebelumnya di Pacitan juga pernah saya lihat juga kerucukan, namanya Curug Gringsing, yang cukup tinggi, namun tidak setinggi yang ada di Grojogan Sewu ini. Nah, untuk para pengunjung yang kesini bisa meminta tolong fotografer untuk ya mengambil gambar lah sebagai kenang-kenangan. Nah, kita sekarang akan mendekat ke arah Grojogan Sewu melalui ya batu-batu ya ini. Dari keterangan yang ada, ini batuan ini adalah batuan vulkanik muda ya. Harus hati-hati di tempat ini karena ada beberapa yang licin, lebih-lebih yang terkena air. Airnya jernih, luar biasa. Dan saya kira air yang luar biasa ini ya karena tentu saja akan tetap terjaga jika hutan yang ada di atas sana kita pelihara dengan baik. Tampak jernih. Nah, saya nggak tahu apakah air ini akan seperti ini jika kesini misalnya bulan Januari atau Desember yang biasanya curah hujan cukup tinggi. Hanya saja kalau ke tempat seperti ini lalu curah hujan cukup tinggi, ya kita harus hati-hati karena biasanya air akan meluap, banjir, dan bisa membahayakan kita. Suaranya sungguh bergemuruh.
Nah, ini batu-batu yang besar luar biasa, dan saya kira batu ini sungguh-sungguh menjadi pelindung aliran air ini ya. Kalau nggak ada batunya, waduh, saya kira ya sangat berbahaya. Nah, di depan sana itu ada batu yang menurut saya cukup besar. Lalu tampaknya masih kokoh ya. Nggak tahu sudah berapa puluh tahun, berapa ribu tahun tertimpa air. Namun keberadaannya masih bagus di tempat yang kita lihat ini. Nah, ini banyak anak-anak muda yang kebetulan juga berkunjung di kawasan ini. Nah, itu batunya tertimpa air, tampak menghitam legam, mengkilap. Nah, itu di apa ya, di tengah kolam itu. Untuk yang suka apa ya, suka berenang, saya kira ya yang hobi mungkin ya bisa lah mendekat ke tempat air terjun itu, tapi ya harus hati-hati karena kita nggak tahu di atas ada apa. Butir-butir air yang terjun tertimpa angin, saya rasakan mungkin jarak sekitar 20 meter 30 meter dari air terjun itu, sehingga HP ya yang saya pegang ini ya cukup basah ya. Nautannya tampak bagus. Dindingnya batuan juga. Nah, para sahabat, kita akan kembali melewati rute yang tadi, hanya tidak sama persis, bersebelahan. Nah, ini di depan kita ada warung dengan harga yang menurut saya ya, untuk saya itu terjangkau. Makanannya juga enak. Saya tadi makan soto di tempat itu dengan teh panas. Kalau nggak salah tadi 14.000 itu. Nah, di depan sana itu ada kolam renang, sehingga anak-anak bisa bermain di tempat itu. Tak terasa para sahabat, perjalanan kita sudah hampir berakhir.
Dan sampai di tempat ini kita sudah menempuh anak tangga sebanyak 1250 tanpa sadar. Akhirnya dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para sahabat semua. Semoga berkah melimpah untuk kita semua dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.